Kalau menurut gue ya, sinematografi di drakor tuh lebih oke daripada di Jepang. Iya sih, gue ngakuin karena gue sebelumnya di Korea juga gitu kan, drakor nonton ya bagus sih yang Korea. Cuman yang Jepang juga lu harus tonton gitu. Itu ada sesuatu yang baru aja soal visualnya gitu. Kayak cerita yang plot twist segala macam itu udah cukup gitu. Jadi gue pengennya yang lebih realistis dan itu terwujud di Jepang tadi gitu. Soalnya kalau yang drakor kayak emang bisa ya kayak gitu ya? Emang bisa. Jadi kayak ngawang-ngawang gitu. Jadi apakah yang sampai di ceritanya tuh apakah bisa real terwujud apa enggak? Soalnya kalau yang Jepang gue sendiri itu tuh kayak karena dia detail dari awal sampai akhir, jadi kayak kebayang banget gitu. Oh, ini kira-kira bisa gini nih. Oh gini caranya bentuk tim. Ini gue jadi kebayang nih gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya lebih detail aja. Versus, there is always an opposite side. Sebenarnya kenapa gue pengen bahas ngangkat tema drama Jepang IT itu karena kayaknya orang-orang belum pada tahu gitu. Jadi mungkin ini kayak apa ya, jarang lah gitu kan. Nah jadi gue rasa yang gue alamin sih setelah nonton drama Jepang IT itu kayak mind blowing gitu. Jadi keren juga ya. Oh gini dunia IT itu. Jadi kegambar gitu. Jadi ya rekomen lah buat teman-teman semua gitu kalau misalkan mau mencoba tontonan baru atau emang dia kayak baru masuk di dunia IT atau pengen masuk di dunia IT gitu. Jadi ya bisa jadi referensi lah gitu. Kalau gue sih lebih ke mungkin drama Korea IT. Kenapa? Pertama, drama sendiri mungkin orang-orang lebih familiar dengan yang namanya Korea. Di Korea itu kan udah banyak banget nih film-film contohnya segala macam. Nah terus terutama apalagi ketika ada drama Korea terkait dengan IT. Buat orang-orang yang masih belum tahu ataupun masih belum paham tentang IT, lewat drama Korea IT ini yang dikemas secara sinematografinya itu lebih oke, terus alur ceritanya itu yang menurut gue lebih ringkas. Jadi orang-orang yang baru mengenal IT tuh bisa tertarik lah. Ketertarikan orang terkait dengan IT itu meningkat ketika dia nonton drama Korea IT. Nah selain itu juga visual-visualnya ataupun case-case-nya yang menurut gue familiar buat orang, akhirnya oke deh gue nonton karena case-nya ini. Nah dari situ kan orang mulai ketertarikan mungkin pertama dari sisi pemainnya. Setelah itu kan dengan dibungkus sama cerita-cerita yang enggak terlalu rumit, terus juga ada beberapa unsur-unsur terkait IT. Nah dari situ orang-orang bisa aware apa sih IT, kenapa sih IT itu akhirnya penting. Menurut gue lebih oke drama Korea IT sih. Oke, drama Jepang IT ya. Kan orang juga pertama drama Jepang tuh bukan mungkin sih ya, nggak familiar buat beberapa orang karena orang-orang lebih tahu ya drama ya Korea pasti kan. Apalagi mungkin kalau soal IT, kalau di drama Jepang setahu gue ya ngebahas IT-nya tuh lebih ke langsung tentang IT-nya. Sedangkan menurut gue kalau untuk sebagai orang awam, ketika kita melihat drama itu langsung terkait dengan bisnisnya, terus kegiatan-kegiatan sehari-harinya, itu tuh menurut gue agak berat sih ya buat orang-orang yang awam terkait dengan IT. Mungkin kan ada beberapa bahasa-bahasa yang lebih ke IT-ITan juga. Nah kalau di drama Korea IT kan dia dikemas secara lebih gampang buat dicerna untuk orang-orang yang masih baru. Jadi kalau orang-orang baru kan kayak lebih kalau di drama Korea IT tuh kan terkait IT-nya alur ceritanya ada diselip-selipin tentang beberapa hal-hal kan. Contohnya kayak di startup. Nah yang kita tahu kan ada di situ ada terkait dengan romance yang menurut gue lumayan menarik minat
orang-orang yang awalnya nggak tertarik nih dengan IT, akhirnya karena ceritanya itu dibungkus dengan romance, akhirnya orang-orang tuh tahu, terus aware terkait dengan nanti kalau data kita dihack itu gimana sih, nanti harus kayak gimana sih. Dan menurut gue lewat pesan-pesan yang disampaikan di drakor IT, contohnya kayak startup itu ngebuat kita jadi lebih tahu nih, oh gue tuh harus lebih mengamanin data-data ataupun informasi-informasi digital yang gue punya. Itu sih menurut gue. Kalau gue sendiri sih memang awalnya itu Korea dulu gitu, jadi sebelum ke Jepang tuh. Tadi kan gue sempat juga nonton startup tuh kan, dulu lagi hype-nya lagi 2020 lah. Itu gue lihat juga, cuman mungkin karena terlalu sering ngedrakor atau gimana gitu, jadi kayak bawahnya tuh kok gak fokus ke cerita intinya yang gue pengen gitu. Kalau gue pengen kan kayak lebih ke bisnisnya, terus apa sih namanya, cerita dari awalnya tuh dia gimana gitu, maksudnya dari merintis dari kecil sampai beneran gede tuh prosesnya tuh kayak kurang lah kalau di drakor gitu. Jadi kalau Jepang tuh dia yang gue tonton tuh Reading Unicorn sama Trillion Game tuh dia benar-benar dari bawah banget, bahkan sampai kayak di kos-kosan gitulah dia mulainya gitu. Jadi beneran kayak itu tuh detail, nggak langsung loncat gitu. Nah yang gue lihat di startup tuh dia tuh loncat gitu. Jadi kok tiba-tiba kayak gini, proses yang kemarin gimana gitu. Jadi banyak kelewat gitu, walaupun banyak bumbu romance. Sebenarnya yang di Jepang pun ada yang gue tonton, cuman ya masih ini sih masih kurang lah kalau dibandingkan Korea. Cuman balik lagi fokusnya kemana dulu. Kalau gue pribadi lebih pengen fokus ke bisnisnya gitu. Oh kita jadi tahu nih, kayak ada pitching ke investor lah, terus ngerembukin sebuah ide tuh awalnya gimana, terus bikin produk yang lebih bagus tuh gimana gitu, terus inovasi lah segala macam gitu yang sekiranya bakal memajukan perusahaan gitu. Terus gue juga tahu ada mekanisme saham di situ gitu, walaupun ya nggak detail-detail amat, tapi ya setidaknya ada gambaran lah gitu buat gue yang awam lah buat soal bisnis gitu. Jadi ya intinya kalau gue lihat Jepang lebih detail soal cerita ininya, lebih fokus ke bisnisnya gitu daripada Korea yang dia tuh lebih malah banyak romance gitu. Bahkan ada salah satu public figure di Indonesia yang sampai nangis gitu nonton drakor startup gitu. Aneh juga gitu. Mungkin dari gue dulu ya ke Willy, gue nanya dulu sih, kira-kira kenapa lu prefer ke drama Korea IT gitu daripada Jepang? Kira-kira itu kenapa? Ya tadi pertama menurut gue akan lebih gampang ketika kita yang mungkin kalau kita posisinya ya kerja di IT itu jadi lebih tahu kan, maksud itu oh gue udah tahu nih tentang IT. Tapi ketika lu yang masih awam, dengan adanya dengan lu nonton drama Korea IT itu jadi lebih, menurut gue ketertarikannya tuh lebih apa ya, lebih nah ketika lu yang awam buat lu yang awam nih ya, kalau lu nonton drama Korea IT itu tuh bakal lebih mudah dalam mengetahui IT itu sebenarnya gimana sih. Nggak sedikit dari drakor-drakor IT juga yang ngebahas gimana dari awalnya dia juga ya sama kan ruko-ruko kayak gitu, terus akhirnya dapat panggilan, terus ngajuin kesana kesini, terus nyari investor kesana kesini yang gue juga lu pasti tau lah tentang startup, apalagi lu yang tadinya kan di drama Korea nih yang tiba-tiba ke Jepang. Selain itu ada beberapa hal yang menurut gue bisa jadi kemajuan di dunia IT itu karena di drama-drama Korea itu kita kan udah tahu nih untuk aktor-aktornya itu pasti yang kelasnya lebih tinggi. Jadi untuk menarik perhatian orang terkait dengan dunia IT itu lebih gampang karena orang-orang tuh udah tahu tentang aktornya nih. Ibaratnya lu ada sebuah cerita yang diperanin sama aktor yang lu suka, walaupun ceritanya apapun itu bakal narik orang yang suka ke aktor itu akhirnya buat nonton dan akhirnya tahu nih tentang dunia IT. Itu sih. Nah sekarang giliran gue.
lu kan yang tadinya dari drama Korea ya kan, dan lu tahu sendiri untuk banyak drakor yang oke lah gitu kan daripada drama-drama Jepang tentunya, karena kan kalau drakor tuh lebih udah familiar lah di kalangan, bahkan yang mungkin anak-anak umur SMP pun pada udah tahu kan tentang drama Korea. Tapi kenapa tiba-tiba lu pindah ke Jepang yang notabene kalau ke Jepang pertama dari bahasa itu kan berbeda. Lu kan kayak berarti nanti harus agak terganggu dengan perubahan bahasanya. Terus juga mungkin dari visualnya, karena menurut gue sinematografi di drakor tuh lebih oke gitu kan dari drama Jepang. Nah, alasan lu kenapa? Tadi sih, jadi mungkin detailnya kayak apa ya? Mungkin gue udah terlalu sering gitu nonton drakor, jadi kayak sumpek aja gitu, pengen coba sesuatu yang baru gitu. Kira-kira ada nggak sih tontonan yang lebih menarik gitu daripada drakor gitu? Ya. Jadilah gue iseng-iseng tuh tadinya dari Netflix kan, scroll aja gitu, ya random muncul ya gue langsung pencet aja gitu. Jadi dicobain, ya udah kok bagus juga. Jadinya nggak ada alasan khusus sih, lebih ke gue pribadi kayak pengen sesuatu yang baru gitu. Jadi udah kayak mentok di drakor, kira-kira ada yang baru lagi, ada yang menarik lagi nggak gitu. Dan ternyata setelah gue tonton yang Jepang ya menarik gitu, lebih detail, lebih gamblang gitu, lebih kebayang banget bagi gue. Karena gue pribadi itu udah kayak cukup lah, premisnya tuh udah cukup gitu. Terus kayak cerita yang plot twist segala macam itu udah cukup gitu. Jadi gue pengennya yang lebih realistis, dan itu terwujud di Jepang tadi gitu. Soalnya kalau yang drakor kayak emang bisa ya kayak gitu ya, emang bisa, jadi kayak ngawang-ngawang gitu. Jadi apakah yang sampai di ceritanya tuh apakah bisa real terwujud apa enggak. Soalnya kalau yang Jepang gue sendiri itu tuh kayak karena dia detail dari awal sampai akhir, jadi kayak kebayang banget gitu. Oh ini kira-kira bisa gini nih, oh gini caranya bentuk tim, ini gue jadi kebayang nih gitu. Kayak gitu sih, jadi ya lebih detail aja soal ke Jepang. Oke lah kalau semisalkan dari drama Jepang IT yang lu tonton itu ngerintis dari bawah sampai akhirnya sukses. Tapi kan nggak sedikit juga di drakor yang emang ya dia juga dari bawah juga. Nah selain itu kan kalau menurut gue ya sinematografi di drakor tuh lebih oke daripada di Jepang. Ya nggak sih? Kan nih lu yang udah dari drakor-drakornya tiba-tiba ke Jepang, lu pasti ngerasain kan kejomplangan antara sinematografi terus maksudnya visual dari cast-castnya itu pasti kerasanya menurut gue untuk menarik orang buat nonton itu pertama tuh ya dari visual. Sebenarnya sih kalau ngomongin visual ya, iya sih gue ngakuin karena gue sebelumnya di Korea juga gitu kan, drakor nonton ya bagus sih yang Korea. Cuman yang Jepang juga lu harus tonton gitu, itu ada sesuatu yang baru aja soal visualnya gitu. Jadi menurut gue sih lu coba rasain sendiri aja, itu nanti lu bisa menilai lah gitu. Kalau menurut gue ya ada, walaupun memang kurang dari Korea gitu soal sinematografi, tapi ada hal yang bagusnya dari ininya gitu. Apa? Dari sisi visual. Oke lah kalau soal visual, tapi kan nggak atau sinematografi ya, tapi kan nggak selamanya sinematografi Jepang kurang bagus gitu. Kalau lu mau lihat cakep nggaknya ya tonton aja sendiri. Cuma menurut gue sih bagus gitu, ada yang bagusnya gitu. Tapi kan nggak selamanya drama tuh mengunggulkan sinematografi gitu. Alur ceritanya harus bagus juga. Nah, alur cerita Jepang ini tuh lebih mendetail gitu kan. Kayak dari bawah banget lu tuh disajikannya gitu. Terus juga pengembangan karakternya juga lebih oke lah gitu daripada drakor. Jadi gue sendiri prefer ke pengembangan karakter di Jepang, karena bahkan ada yang sebutnya NPC. Jadi dia tuh kayak kayak nggak berperan besar, dia bukan pemeran utama, tapi dia tuh
kayak tiba-tiba ditonjolkan di drama Jepang ini. Kayak kok dia tiba-tiba tadinya nggak bisa apa-apa jadi jago gitu, padahal dia kayak cuma pemeran pemeran ini doang, pemeran pembantu doang, tapi bisa jadi se-OP itu. Gue juga nggak nyangka kok bisa-bisanya ini jadi jago gitu. Jadi kalau kok malah kayak pemeran utama gitu tiba-tiba. Nah gitu sih. Nah itu yang kalau yang drama Korea, yang itu drama Korea IT, dia tuh terutama yang startup ya, ini sih terlalu menonjolkan yang pemeran utama gitu, apalagi si ceweknya. Jadi kelihatan banget ambisinya segala macam. Maksud gue terus pemeran lainnya tuh gimana gitu, apakah dia nggak ada kesempatan buat show off gitu, buat nunjukin ini gue tuh walaupun gue bukan pemeran utama tapi bisa lebih good daripada yang lain gitu. Nah kira-kira gimana tuh yang aktor? Gue kurang setuju sih kalau misalkan lu ngebahas soal alur cerita yang di drakor itu lebih mengutamakan leadnya. Terus apalagi yang tadi yang awalnya nggak bisa tiba-tiba jadi bisa. Lu tahu sendiri lah, drakor IT salah satunya startup yang sempat booming. Apalagi lu dulu yang selalu cap Korea, lu nggak mungkin lu nggak tahu ya kan. Nah contohnya ada salah satu pemeran, dia tuh bahkan yang bisa dibilang non IT banget gitu kan, bahkan dia kerjanya di salah satu bidang hukum, tapi ketika dia ingin mencoba hal baru, terus dia ikutan salah satu bisa dibilang mungkin kesempatan yang dibuat sama satu perusahaan untuk nge-guide orang-orang yang minat di dalam dunia IT, terus ngumpulin jadi satu supaya bisa dapat satu innovation yang bisa ngembangin. Nah di situ kan ada pemeran yang menurut gue dia bahkan nggak tahu tentang IT. Nah lewat situ juga kan kita bisa lihat ternyata beberapa nggak cuman leadnya doang yang ditampilin, ada juga yang second lead. Contohnya kayak Han Ji Pyong, ya kan? Lu bisa lihat sendiri ya kan, di drakor startup itu lu bisa terpecah dari dua kubu. Coba ini tuh bahkan seluruh dunia terpecah jadi pendukungnya Han Ji Pyong dan juga Nam Do San. Lu kebayang nggak kalau nanti pecah perang antara dua kubu itu, ya kan? Berarti kan dari situ bisa mepresentasikan bahwa di drakor itu nggak cuman leadnya doang kok yang ditunjukin, second leadnya juga bahkan jadi pilihan orang-orang. Second lead loh, ya kan? Oke lah, ya mungkin itu kebetulan aja, mungkin startup kebetulan atau gimana gitu. Soalnya di drama-drama yang lain kenyataannya nggak begitu. Jadi yang gua tonton, beberapa yang gua tonton tuh ya udah dia nonjolin persliknya aja gitu, mau cewek mau cowoknya gitu. Tapi kan ini salah satu contohnya, gue juga ngasih tunjukkan bahwa nggak semuanya, tapi nggak menutup kalau ya drakor itu selalu leadnya doang. Nah emang di Jepang ada penggambaran terkait dengan second lead selain yang ada. Justru kalau menurut gue lebih menarik karena ya si Han Ji Pyong ini dia kayak dia walaupun dia basicnya kayak bukan IT gitu, kayak cuma relate aja gitu sama si Suzy ya, pemeran utamanya ceweknya. Tapi kan itu dia kayak ada privilege lah gitu-gitu juga. Contohnya dekat sama neneknya gitu segala macam, yang mana itu ada relasi sama si Suzy gitu, yang pemeran utama ceweknya. Jadi kayak dia tuh nge-cheat di situ. Jadi kalau si Nam Do San tuh dia lebih ke effort buat segalanya buat buat pemeran utamanya si Suzy gitu. Tapi kalau si Han Ji Pyong tuh dia kayak bergerak dari jauh, kayak dia tuh nusuk bahasanya, nusuk orang terdekatnya. Itu maksudnya itu sekilas yang dari yang gua tonton lah. Berarti jadi, kan
Taruh berarti kan dari situ lu setuju dong bahwa di drakor pun dia ada ngebahas tentang second lead, walaupun emang second leadnya itu ada keterhubungan. Ya yang pasti kenapa dia bisa jadi second lead ya otomatis karena ada keterhubungan kan sama si leadnya. Ya, contohnya kayak tadi, berarti lu setuju kan bahwa enggak bahwa statement lu yang tadi kalau di drama Jepang itu bisa nggak cuman leadnya doang yang ditonjolin, tapi kan di drakor juga yang lu bicarakan tadi itu kan bisa menunjukkan bahwa lu tuh sebenarnya setuju juga kalau di drakor tuh ada juga gitu loh yang nggak cuman leadnya doang yang ditunjukin. Ya baik lagi mungkin itu kebenaran aja atau gimana gitu. Jadi soalnya ya itu nggak jarang banget tuh drama Korea yang nunjukin si second lead-nya. Nah, cuman yang Jepang ini gue ada perspektif baru gitu. Gue liatnya tuh dia non IT banget, bahkan gaptek. Dia pun udah 40 tahun ke atas lah di ininya, di ceritanya gitu. Dia tuh coba ngelamar gitu. Dia basicnya orang bank, tapi tiba-tiba kan bank kan dia nggak ada basicnya juga, dia cuma jadi teller aja gitu ceritanya gitu. Tiba-tiba dia ngelamar ke perusahaan IT gitu kan. Terus dia diterima sama si ini yang punya startupnya. Diterima bukan karena teknikalnya, karena kepribadiannya yang rajin, tekun segala macam. Jadi dari situ dia tuh kayak berusaha banget gitu. Bahkan kerja sampai malam, dia dihajar terus tuh buat gue nih nggak ngerti nih, walaupun gue orang tua tapi gue berjuang terus buat ngerti itu. Jadi pada akhirnya ada berkontribusi besar sama ke pemeran utamanya. Nah, sedangkan si Han Ji Pyeong ini dia kayak sad boy ujung-ujungnya gitu. Nah, kalau mungkin ini pembahasan dari segi ceritanya aja mungkin ya. Kalau yang Jepang ini dia tuh malah mau dipilih sama sama pemeran utama ceweknya. Saking OP-nya tuh si perannya tuh, walaupun dia kayak dikit-dikit lama-lama jadi kayak jago gitu. Bahkan mau ngalahin si pemeran utama cowoknya yang first lead-nya gitu. Padahal dia udah bapak-bapak gitu, tapi pemeran utama cewek ini masih muda tapi sempat terpikat. Gue juga bingung ini kira-kira gimana ya, apa dia ujung-ujungnya suka gitu sama sama si bapak-bapak maksud lo? Iya gitu. Tapi ujung-ujungnya sih ya jadi sama yang first lead. Tapi itu cukup menarik dibuat ditonton. Ya ada bumbu-bumbunya lah, walaupun detail walaupun ada cerita yang lebih detail, itu kayak selipan aja gitu. Tapi ya itu menarik buat tonton. Nah, menurut gue ya, terlepas dari itu, kita bisa lihat sih kalau di startup itu contohnya, walaupun Han Ji Pyeong itu bukan ujung-ujungnya di sad boy, terus ternyata dia masuk ke IT-nya cuma dikit-dikit, ibaratnya lebih membantu dari segi bisnisnya ya kan. Nah, tapi kan kita bisa lihat tuh dari itu sebenarnya perkembangan IT itu gimana sih berpengaruhnya di dunia bisnis kan, berarti kan ada perannya sendiri-sendiri nih masing-masing. Nah, dari itu kan bisa tergambar gitu kan dunia IT tuh gimana sih, bisnis di IT itu gimana sih. Nah, dengan adanya Han Ji Pyeong yang ngedukung, ya menurut gue itu sebagai awareness lah buat orang-orang kalau di dunia IT itu ya bukan terkait dengan seorang programmer aja kayak Nam Do-san, terus juga kan ada beberapa aspek-aspek lain yang harus didukung. Nah, contohnya dengan adanya Han Ji Pyeong, dia yang jadi second lead, nah terus ngedukung si pemeran utama ceweknya itu kan, ya dari situ bisa lebih kelihatan maksudnya perkembangannya, serelate apa sih IT di bisnis itu. Kalau semisalkan kayak contohnya tadi ada bapak-bapak umur 40 tahun, emang relate gak sih sebenarnya bapak-bapak umur 40 tahun nyoba dari awal? Ya mungkin oke ada, tapi nggak semua bapak-bapak bisa termotivasi untuk jadi salah satu di bidang IT atau programmer ya, tapi gitu kan. Itu kan kayak buat gue yang umur segini masih ada kesempatan nih gitu, jadi nggak menutup kemungkinan gitu buat dini hari, walaupun ini hanya drama gitu kan, walaupun nggak tahu bener enggaknya, tapi kan setidaknya itu ada lucutan semangat buat yang umurnya udah segitu. Jadi ya mau umur berapapun
nggak ada halangan buat untuk terus berkarya gitu atau berkarya lah. Tapi kan realistisnya agak kurang ya, apalagi bapak-bapak umur 40-an. Mungkin pemikirannya pun kayak cuman oh ya udahlah, yang penting kerja. Kayaknya kalau mulai dari nol tuh kayak gila gue naiknya lama banget gitu loh. Tapi ya oke lah itu soal itu. Cuman yang gue capek tuh dari drakor itu sih durasinya terlalu lama. Jadi udah mah 16 sampai 20 episode, terus episode-nya bisa 1 jam sampai 1,5 jam. Nah kan kalau di Jepang nih dia cuma 10 episode rata-rata dan itu pun 40 menitan gitu. Jadi kayak banyak waktu gitu. Makanya mendingan nontonnya dicepetin atau di 2 kali lipat, cuman ya tetap ngikutin alurnya, nggak sampai kelewat, cuman ini aja yang cepet gitu. Tapi kan sense-nya drama sendiri itu kan kita tahu kalau drama tuh ya terkait dengan ceritanya. Berarti kan alurnya tuh harus dibawa dulu, nggak yang tiba-tiba jadi beberapa menit, jadi lebih cepat ataupun apa. Mungkin dengan adanya alur yang sedikit panjang ya menurut gue itu kan sebenarnya ngebungkus suatu cerita itu akhirnya bisa menarik kan, akhirnya bisa nge-get orang-orang supaya terus nonton karena setiap episodenya itu pasti ada satu hal yang buat orang anjir apa nih habis ini. Menurut gue sih sangat make sense ya. Bahkan deh menurut gue 16 episode itu tuh terkadang kayak kerasa anjir kurang banget nih 16 episode ya kan, yang maksudnya episode yang 16 aja kurang gitu. Emang di drama Jepang itu dengan waktu-waktu yang segitu udah cukup mencakup semua aspek-aspek terkait dengan dramanya, terus terkait dengan contohnya misal alur ceritanya, terkait IT-nya. Yang gue lihat sih cukup karena jadi kayak nggak buang banyak waktu, jadi dia tuh langsung to the point segala macam, jadi kayak nggak banyak komedi segala macam. Yang menurut gue sih itu lebih efisien sih buat menghemat waktu gitu. Jadi ya udah ceritanya tuh benar-benar fokus sama alurnya, jadi nggak banyak yang selingan gitu kan. Itu kan kadang ya daripada itu kan nggak penting juga tuh buat cerita ya, kadang buat cepetin segala macam kalau misalnya di drakor. Jadi kalau di Jepang tuh gue ya udah nonton ya, kalau misalkan pengen cepet banget ya tinggal dicepetin, tapi kan nggak dipotong gitu. Nah yang gua tonton itu 40 menit itu udah cukup gitu. Jadi kayak udah nggak ada pembahasan aneh-aneh segala macam, jadi benar-benar ke alur ceritanya full gitu, jadi nggak ada sampingan dan lain-lain. Itu sih yang gue lihat. Nah yang drakor tuh banyak komedi segala macam, nah itu kayak apa gitu. Iya justru itu buat apa ya, orang tuh lebih tertarik karena drakor tuh ya itu loh, karena dramanya namanya kan drama, jadi kayak harus gimana pun caranya supaya orang-orang tuh lebih tertarik dengan drama dan alur ceritanya. Nah salah satu caranya ya bisa aja dibuat lebih lama dengan beberapa alur-alur yang mungkin diselangi beberapa episode yang diselingi beberapa hal-hal yang ngebuat orang akhirnya tertarik. Ya buat lo kalau misalnya tadinya udah nonton anime atau drama Jepang gitu, terus kalau mau iseng gitu nonton, cobain aja nih drama Jepang IT itu ada. Nanti lo bisa tahu detail-detail kecilnya gitu. Jadi kayak membangun startup tuh dari awal gimana gitu, dinamikanya gitu, itu ke gambar detail. Terus kayak apa ya, cara mendapatkan investor atau pitching ke investor tuh gimana gitu, atau bahkan present materi kita ke khalayak umum tuh gimana gitu. Itu ada di drama Riding a Unicorn atau drama Jepang Trillion Game gitu. Jadi itu aja saran dari gue. Kalau lo mau ya mau, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jangan lupa coba vote gue untuk komen di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel DR Demul. Annyeong yorobun, buat yorobun yang suka drakor atau drama Korea.
terkhususnya di drakor sendiri kan banyak variasinya, apalagi terutama di bidang IT nih. Nah, buat Yorobun yang suka drama Korea, jangan lupa buat nonton drama Korea terkait dengan IT. Nah, di situ kalian bisa lihat nih gimana ceritanya, ataupun gimana sih kehidupan tentang hacker itu kayak gimana. Terus nanti terkait dengan bisnis IT itu sebenarnya gimana. Jadi IT itu bukan soal tentang coding terus sama programmernya, bukan ya. Nah, buat Yorobun yang lebih memilih untuk yang terbiasa nonton drama Korea, lebih disaranin sih untuk nonton untuk Yorobun yang pengen tahu terkait dengan IT, gue saranin sih mulai dari drama Korea IT-nya dulu nih, karena di dalam drama Korea IT untuk sinematografinya itu lebih oke, terus juga case-case-nya itu secara visual lebih memanjakan mata, jadi kita tuh bisa lebih tertarik untuk mengetahui tentang IT itu gimana sih. Buat kalian yang suka drakor, jangan lupa komen di kolom bawah ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe.